Itu yang bikin shock. Sekarang ada banyak-banyak aplikasi-aplikasi hanya kamu ada nomor lebih dari 4 tahun atau 3 tahun bisa dikasih kamu pinjaman 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu gila ya. Kayak gitu, apakah orangnya itu banyak uang mau dikasih mereka atau gimana itu sistemnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Osama dan Nanda. Aduh, kenapa ini jadi takut ya, dingin? Lagi pakai AC. Di improve ya. Oke, hari ini kita topik apa? Ada apa aja? Oh, aku lupa kemarin ada hutangnya. Oh. Bayar belum? Bayar, sudah. Udah? Ya, kali ini kita mau membahas sistem kredit di Indonesia dan Timur Tengah. Kan kalian belum banyak yang tahu ya sistem kredit di Indonesia sama Timur Tengah, perbedaannya sangat signifikan, lumayan jauh ya. Suami datang ke Indonesia shock. Wow, semua bisa kredit termasuk tas yang di Timur Tengah mustahil. Mustahil, benar. Oke, ceritakan Bang Abud gimana? Oh, gitu kalau saya berbicara bukan untuk semua Timur Tengah ya, dari negara aku dan negara Yaman. Kalau untuk orang yang kredit atau diambil uang dari bank itu mungkin nggak bisa dilihat depan mata, itu sangat sedikit ya mungkin. Itu orang khusus PT besar gitu, atau atau orang bisnismen yang besar gitu. Bukan maksudnya tidak. Oh, jadi pinjamnya dalam jumlah yang besar, bukan seperti di sini 50 juta, 10 juta. Enggak. Itu biasanya diambil besar dalam bisnis besar juga. Orangnya bisnisnya besar gitu, miliaran kalau di Eropa Indonesia miliaran. Ya, itu baru orang dia tidak terbiasa gitu. Tidak terbiasa itu sistem kredit tidak terbiasa itu. Perbedaan kalau kita mau ambil mobil, rumah, mobil apapun gitu, baru atau second, tapi kebanyakan orangnya juga pakai second, pakai baru itu, biasanya orang pinjam dari keluarga gitu. Berarti kalau uangnya tidak cukup, oke, saya pinjam dari kakak atau saudara, oke, setiap bulan saya dikasih kamu ya, udah kayak gitu ya. Biasanya, karena nggak ada pikiran kita bisa pinjam dari bank gitu. Nggak ada sistemnya, jadi hampir nggak ada gitu. Iya, saya mau bertanya, kalau misalnya sistem di bank di Timur Tengah ada jaminannya nggak? Harus ada surat rumah atau apa? Kan di sini harus ada jaminannya. Nggak, kalau di Yaman itu PT aja gitu, yang orang businessman udah ada aset. Oh, udah ada aset. Oh, berarti hampir sama ya, harus ada aset dulu baru bisa pinjam. Harus aset dulu, tapi bukan kayak Indonesia. Nanti saya jelasin ya. Maksudnya itu udah ada PT, udah ada berapa mobil, udah besar gitu. Orang ini main miliaran, ya 90 gitu. Baru orang bisa pinjam dari bank, sama sistemnya lumayan ribet ya. Dan saya shock di Indonesia di sini. Easy gitu. Awalnya kita berbicara perbedaan, nanti kita dijelasin apa berbahaya untuk sistem kredit itu. Gini, kalau kita walaupun kecil gitu kayak di sini di Indonesia, walaupun HP, walaupun hijab, jam tangan, apapun is free juga. Wah, bisa. Yang paling hebat makanan sekarang. And traveling also. Travel itu paling gila itu baru 2 tahun ya mungkin itu gila bisa travel kredit itu berarti itu nanti kita untuk berbahaya. Kenapa itu bahaya itu sistem kredit ya? Gini, kalau menurut saya orang mungkin nggak ada cash, susah ada cash, sulit ada cash. Orangnya kebanyakan ke kredit. Berarti di sini mungkin nggak ada satu rumah tanpa kredit. Iya, rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, HP kredit. Untuk HP itu kalau nggak salah saya dalam 5 tahun di Indonesia itu baru juga nggak lama ambil HP kredit. Baru 4 tahun ya dari mungkin. Dari e-commerce ada dari online shop seperti itu. Ya, sebelum pandemi bisa. Enggak lama gitu. Ya, enggak lama sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi sedikit atau setelah pandemi karena itu sulit menjualan, dibikin kredit walaupun untuk kecil-kecil gitu ya.
Kalau dulu enggak juga. Tapi sekarang itu yang bikin shock. Sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi hanya kamu ada nomor lebih dari 4 tahun atau 3 tahun bisa dikasih kamu pinjaman 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu gila ya. Padahal kamu nggak ada aset. Sekarang gitu kayak mau contoh ya, orangnya mau pinjam ke bank harus ada aset, harus ada bisnis, harus ada gini ya. Sekarang ada banyak aplikasi baru juga. Hanya kamu ada nomor tidak expire udah lama 4 tahun atau 7 tahun ya. Langsung dikasih kamu uang 10 juta, 20 juta gitu. Di mana? Banyak aplikasi di sini di Indonesia. Oh iya, aplikasi. Ya. Sampai kayak gitu, apakah orangnya itu banyak uang mau dikasih mereka atau gimana itu sistemnya? Ya. Nah, tapi nanti saya jelasin kenapa itu berbahaya. Kalau ada manfaat kan atau enggak? Sebetulnya ada manfaat kan, menurut saya ya. Karena banyak kan orang nggak ada cash. Ya. Tapi ada kerja, ada gaji, mungkin orang kalau nggak ada kredit nggak bisa milik. Iya. Menurut saya gitu kayak. Berpikirnya seperti itu. Contoh ya, orangnya mau beli Lexi 23 juta. Saya nggak ada 23 juta, tapi saya kerja motor ya kecil ya. Tapi saya ada gaji 3 juta atau 4 juta. Saya bisa cicil 1 juta. Oke, dalam 2 tahun aku selesaikan, aku bisa milik motor. Selama saya sampai aku bisa milik motor, saya bisa berhemat karena saya naik motor bukan naik Gojek bolak-balik gitu. Iya, tapi ini pendapat ini positifnya. Iya. Ini positifnya. Sekarang negatifnya menurut kita saya tidak akan kaya. Dengan kita itu tidak akan kaya, nggak bisa simpan uang. Ini nomor 1. Terus jadi habit kita selalu nggak ada uang. Iya. Gitu. Kita selalu nggak ada uang. Tapi itu yang bahaya itu yang bahaya. Kita berpikir kita naik level, padahal kita masih sama. Iya. Contohnya gini, kita beli mobil Pajero nih, 700 juta. Tapi cicilan dalam jangka 7 tahun. Orang melihatnya kita ada mobil, orang kaya. Padahal kita tetap sama. Iya. Lebih pusing malah. Yang kalau si Easy itu bisa sistem kredit, itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang berpikir dia naik level, padahal dia levelnya masih bawah. Yeah. Berarti kayak saya bisa mendapat iPhone. Yeah. Padahal gaji saya 3 juta. Gaji saya tidak sesuai barang yang saya beli, tidak sesuai. Itu nomor 1. Nomor 2, orang berpikir kaya, padahal dia masih levelnya di bawah. Kayak contoh ya. Bisa membelanja yang saya tidak ada bermanfaatkan untuk showing. Benar. Kayak kalau untuk jadi bukan kebutuhan utama. Kalau masalah motor mobil itu mungkin orangnya ada suara lain gitu, ada suara lain dibilang saya motor itu saya berhemat, aku banyak uang untuk bolak-balik naik Gojek ke kerjaan, juga aku bisa kerjaan Gojek, bisa bermanfaatkan bolak-balik sama keluarga, itu bisa ada suara kayak gini ya. Tapi untuk suara beli untuk showing kayak HP, iPhone 15 atau HP Samsung terbaik yang best itu yang harganya di atas 20 juta. Apa bermanfaatkan? Untuk foto-foto selfie bagus ya bisa pakai filter. Tapi showing kalau di cafe bisa. Dia naik level ya, dia kaya gitu. Padahal gajinya 3 juta atau 4 juta. Berarti orang berasa kaya, tapi untuk merasa kaya sebentar itu dapatkan hutang sampai 2 tahun. Itu kayak sekarang ada sistem baru itu bisa travel jalan-jalan kredit, itu gila. Kita mau jalan-jalan untuk menghilangkan stres, tapi pulang stres lagi tanpa stres. Harus berpikir ya guys, harus berpikir panjang, hati-hati dengan sistem kredit. Iya, itu bisa dipakai sistem kredit kalau saya maksudnya untuk darurat. Darurat aja gitu. Kayak gini orangnya kerjaannya jauh, dia harus pakai motor biar bolak-balik gitu. Tapi kalau bisa ngambilnya yang 1 tahun.
Ya secepatnya, tapi nggak bisa orangnya, maksudnya kadang-kadang orangnya sesuai gaji. Ya. Nggak Kalau bisa. bisa, ya kalau bisa, misalnya ada uang nih 10 juta, kalau bisa menurut saya jangan kredit, saya sukanya cash by cash. Cash by cash. Gak apa-apa, itu juga apa namanya? Second ya. Iya, kalau ada uang jangan harus baru, yang penting mesinnya bagus. Bisa juga, tapi maksudnya Karena menurut saya sistem kredit di sini bunganya besar. Ini sistemnya ada positif kalau untuk darurat, tapi ada negatifnya besar, orangnya naik level padahal dia masih levelnya turun. Kayak beli mobil yang mewah, beli motor yang mewah, beli HP yang mewah, atau jalan-jalan Bangkok, Malaysia, kredit itu gila. Bisa foto-foto Instagram, bisa jalan-jalan, tapi dia bayar hutangnya 2 juta, 2 tahun. Iya, itu gila. Dia santai 3 hari, tapi bayarnya 2 tahun. Ya gimana? Iya, itu maksudnya. Juga, sistem kredit bikin orang selalu berbelanja yang tidak bermanfaat kan. Iya, benar. Nah, kalau orang contoh ya ada cash, walaupun ada promo, ada kayak gini. Contoh ya, guys harus pikir dulu gitu. Kalau saya beli karena promo, ya saya tahu itu ada promo, tapi apakah saya bermanfaatkan produk ini atau enggak gitu. Kadang-kadang orangnya belanja karena promo, tapi tidak pikir apakah itu bisa bermanfaatkan atau enggak. Mungkin tidak bermanfaatkan. Saya dilihat untuk dapur gitu, ada promo besar, saya belanja. Padahal saya dapur aku udah banyak barang gitu. Ya, atau ada sebatu kecil atau untuk anak kecil atau yang saya tidak dipakai cuma karena promo. Makanan yang tidak enak tapi karena promo. Benar. Iya, jangan kayak gitu. Harus berpikir, oke, itu promo, itu bagus, tapi saya nggak mau ini. Maksudnya itu tidak darurat untuk saya. Setiap hari saya tidak makan produk ini. So ini. Tapi kalau di sistem orangnya cicil sedikit ya, dilihatnya sedikit, tapi itu sedikit. Nanti akhir bulan kamu harus membayar setengah gajinya. Setengah gajinya hilang. Kenapa? Karena itu ada cas HP, sama charger, sama spray baru, sama sepatu baru, sama hijab baru, sama jam tangan baru. Baju baru. Kayak Keren. anak sekolah dari zaman sekarang gimana tuh? Karena udah bisa pinjam KTP mama. Itu yang mana kan salah kan sekarang. Kayak gitu ya. Itu bikin sistemnya itu, maksudnya apakah semuanya negatif? Enggak, tapi kebanyakan negatif. Maksudnya tidak semuanya negatif. Masya Allah, ada positif untuk Islam itu indah. Ya, juga ada orang yang tidak ada apa-apa, maksudnya mau kerja Gojek atau begini, mau beli motor nanti kerja dari dalam produk ini ada bermanfaat kan, bisa dibayar hutangnya, itu baik. Itu baik. Atau mobil juga banyak teman-teman juga yang punya kayak gitu. Saya suka ngobrol gitu di kalau saya di Jakarta naik Grab, naik gitu, saya suka ngobrol sama mereka. Itu baik ya, biar milik yang bisa milik dalam 4 tahun kayak gitu, tapi dia kerja keras, dia ada bermanfaatkan tanggung jawab. Iya, dia ada bermanfaatkan produk ini. Ini bermanfaatkan. Bukan kita beli untuk jalan-jalan aja. Bukan untuk jalan-jalan. Bukan untuk jalan-jalan juga boros bensin. Bukan kayak gitu. Berarti akhirnya untuk orang yang bermanfaat video ini, kalau untuk sistem kredit, guys, harus hati-hati sama untuk Papa Ibu. Papa Ibu harus diajarin anak kecil dari kecil bagaimana sistem ini bisa bikin orangnya hidupnya sulit hidupnya, sama tidak maju. Harus diajarin ekonomi, diajarin ya kalau kita beli yang bermanfaat, yang bisa kita kembalikan lagi, yang darurat, yang harus kita dipakai gitu. Oke, itu nggak apa-apa ya. Cuman ya maksudnya ini TV, ini cukup ya. Tapi kalau dilihat itu, aku bisa beli TV yang besar, ada promo ya, tapi cicil ya. Kenapa? Itu sama, movie-nya sama. Kita berdua aja, kenapa beli yang besar? Yang 55 pulsa ya. Kenapa yang besar-besar ya? Berarti kita dipakai kalau ada darurat, sama yang ada bermanfaatkan. Itu ya opinion saya sendiri pribadi. Ya, hati-hati ya guys untuk sistem kredit. Untuk
sistem kredit kalau tidak fokus, kalau tidak itu terlalu berbahaya untuk ekonomi kita. Ada komen? Berarti intinya guys, sistem kredit di Timur Tengah dan Indonesia sangat berbeda. Di Timur Tengah tidak ada seperti di sini, seperti kita traveling, cicilan, pas cicilan. Benar. Semua cicilan tidak ada, hanya untuk di Timur Tengah yang memiliki PT besar. Benar, bisnis besar itu Iya. bisa baru tidak bisa. semua orang bisa sistem kredit di Timur Tengah. Oh, bagus-bagus. Aku mau pindah ke Timur Tengah. Oh. Karena capek setiap hari. Ya, assalamualaikum, ada pinjaman? Mau ajukan? Saya bilang tidak. Enggak. Siapa tahu nanti butuh? Tidak. Nah, tidak. Insya Allah kita tidak. Insya Allah. Iya. Tapi kalau Hidup di Indonesia sangat indah, Nanda. Iya. Cuman kita harus itu pilihan kita. Kalau orang di Timur Tengah juga, tapi mau pilihan sistem yang gila atau kreditnya bisa juga. Ya, cuman itu pilihan kita di Indonesia, di Amerika, di Timur Tengah, kemana-mana itu pilihan kita. Ya, tapi di sini aneh ya, selalu di telepon nggak tahu datanya dari mana. Iya. Apakah mau pinjam ini. Tapi mau nomor HP-nya pinjam dari gitu. mana? Tapi nomor HP-nya dari mana juga tahu namanya, juga tahu alamat KTP itu. Iya. Gila itu, sangat gila itu. Nanti kita di video lain berbicara untuk data, boros data, ketahui kenapa hilang, menjualan data siapa. Kita nanti berbicara di video lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.